أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Mari kita lanjut apa yang sudah saya muqaddimai untuk kita kaji bersama tentang agama kita ini, Al-Islam. Seharusnya ketika kita berbicara masalah Al-Islam, ini harus kita pahami sejak kecil dengan pemahaman sebagaimana dipahami oleh generasi terdahulu, yaitu generasi Rasulullah dan para sahabatnya. Saya kemarin sudah memberikan sebuah ilustrasi sedikit, dan kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Mungkin, na'udzubillah, kalau kemudian kedua orang tua kita tidak Islam, Yahudi, kita semua akan jadi Yahudi pula. Kalau kedua orang tua kita itu Nasrani, mungkin saja kita juga ikut Nasrani. Kalau orang tua kita Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu, mungkin juga akan kita sama mengikuti apa yang diarahkan oleh orang tua kita. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kita ini memeluk agama yang kita cintai ini. Tidak apa-apa walaupun karena turunan saja, Pak, karena kedua orang tua kita, dan kita bersyukur mendapatkan hidayah ini karena bimbingan kedua orang tua kita. Makanya Allah mengatakan, anishkurli wali walidaik, hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Karena keberadaan kedua orang tua kita itulah, Pak, yang kemudian kita menjadi sampai saat ini. Tentu orang yang cerdas, jamaah sekalian, tidak pingin, Pak, Islam kita hanya Islam KTP, Islam keturunan, tapi Islam yang berangkat dari sebuah pemahaman apa itu Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah itu kan dikatakan 208, ya ayyuhalladzina amanu. Panggilannya kepada kita orang beriman, Pak. Orang beriman. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam ini, dalam agama yang indah ini secara menyeluruh. Ya, Pak, ya. Jadi ternyata nanti ada orang beriman, jamaah sekalian, tapi Islamnya, Pak, hanya di masjid saja. Nanti di kantor dia tidak mengenal Islam. Ada orang beriman, dia salat 5 waktu, dia tahajud tiap malam, mungkin juga sudah haji, umrah tiap Ramadan barangkali, dohanya dilaksanakan, tapi dalam bisnisnya, muamalahnya, nilai-nilai Islam tidak dia pegang. Ya.
Nah, makanya Allah mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam ini kafatan, menyeluruh. Nah, dari situ kemarin saya sudah muqaddimai, Islam itu Pak aqidatan, membahas detail kepada kita bagaimana berakidah dengan benar, beriman dengan benar, bertauhid dengan benar. Tapi di saat yang bersamaan Islam juga mengajarkan kepada kita ibadatan, bagaimana beribadah dengan benar. Ya, di situ ada salat. Nanti Pak 2 bulan lagi kita akan berpuasa. Ya, bagi yang mampu kita beribadah haji. Ya, ibadah hartanya kita mengeluarkan zakat, berinfak. Itu diatur oleh agama kita Pak. Islam itu tidak hanya akidah dan ibadah, tapi juga Islam mengatur akhlak kita. Ya, akhlak itu diatur detail Pak oleh agama kita. Bagaimana akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah? Bagaimana akhlak kita kepada sesama manusia? Di manusia ini beragam lagi jamaah sekalian, jabarannya akhlak kita pada kedua orang tua kita, pada mertua kita, akhlak kita kepada istri kita, akhlak kita kepada anak-anak kita, akhlak kita kepada ipar-ipar kita, akhlak kita kepada kakak adik kita, akhlak kita kepada paman bibi kita, akhlak kita kepada ponaan-ponaan kita, akhlak kita dengan tetangga kita, akhlak kita antar sahabat satu sama lain. Bahkan akhlak kita terhadap orang kafir sekalipun, orang non muslim, bagaimana kita berakhlak dengan mereka. Subhanallah jemaah sekalian. Tidak hanya itu, akhlak tidak hanya akhlak dengan Allah, akhlak dengan manusia, bahkan akhlak dengan binatang diatur Pak oleh agama kita. Sampai kan pernah mendengar kan? Pernah mendengarkan bagaimana kisah yang digambarkan Rasulullah, ada orang ahli ibadah, ahli taat, ahli tahajud, ahli baca Quran masuk neraka karena dia menyiksa kucing. Pernah dengar kisahnya kan? Sebagaimana sampean pernah mendengar pula kisah orang bigha, wanita tuna susila, ya, tidak punya akhlak, menjual dirinya. Di akhir hayatnya dia masuk surga karena punya belas kasih kepada anjing yang sedang kehausan dan dia beri minum. Itu akhlak Pak. Dan begitu detail Pak, digambarkan oleh Rasulullah. Ini kalau kita bicara akhlak saja kemana-mana ma'asyil muslimin. Jadi dalam agama kita Islam ini yang kita fahami, na'am mengatur iman, akidah dan tauhid. Na'am Islam di situ ada ibadah, ada akhlak, tapi juga jangan lupa Pak ada muamalah. Karena kita makhluk sosial, akan berinteraksi Pak satu sama lain di antara kita. Ada muamalah maliyah, ada muamalah masalah finansial, masalah uang, utang piutang, muamalah bisnis. Makanya kemudian ulama-ulama kita Pak dalam kitab-kitab fikihnya itu menulis sebuah buku, judul Pak, Kitabul Buyu', kitab jual beli. Itu detail Pak. Jual beli tanah, jual beli emas, jual beli barang-barang apa namanya? Makhluk hidup, jual beli begini. Semua diatur Pak oleh agama kita. Maka orang berislam itu Pak, setiap dia bermuamalah berfikir, apakah muamalah saya ini halal atau tidak? Diperbolehkan tidak oleh agama kita ini? Nah, bab seperti ini, inilah Pak pemahaman Islam yang ingin saya sampaikan, yang kita kaji bersama sebagaimana dipahami oleh salafus salih ridwanullahi alaihim jami'an, sampai dalam urusan muamalah, urusan utang piutang, jemaah sekalian, urusan pinjam meminjam, ya, dan lain sebagainya diatur oleh agama kita. Urusan pernikahan, ketika ada masalah dalam pernikahan, apa tidak diatur oleh agama kita ma'asyal muslimin? Aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa muamalatan wa hukman. Bahkan hukum. Saya memahami betul Pak,
nanti dalam interaksi sosial kita ini ada kesalahpahaman di antara kita. Dan itu pasti Pak, pasti akan terjadi, karena masing-masing kita punya keinginan, punya nalar yang berbeda satu sama lain mensikapi satu masalah. Masing-masing kita juga punya syahwat, punya nafsu, yang nafsu kita juga kekuatannya itu beda-beda satu sama lain di antara kita. Masing-masing kita ini punya perasaan. Nanti ketika kita bermuamalah di lapangan ada kesalahpahaman yang dibutuhkan sebuah kepastian hukum. Maka orang yang berislam dengan benar selalu yang dicari, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Kalau kemudian terjadi perselisihan, pertengkaran, permasalahan yang runcing di antara kalian tidak bisa ketemu, farudduhu ilallahi wa rasulih, maka kembalikan kepada aturan Allah dan aturan Rasulullah. Itulah Islam. Maka Pak, orang yang berislam dengan benar, setiap ada masalah-masalah hukum, ya mohon maaf Pak, sampai selalu mengatakan saya mau diatur sama hukumnya Allah, karena Allah yang menciptakan saya. Ya, dan Al-Quran Pak, masalah apa yang tidak dibahas oleh Al-Quran ini? Masalah apa-apa yang tidak ada dalilnya dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu ada hukum-hukum pidana atau hukum perdata Pak. Masalah-masalah kriminal, masalah-masalah moralitas, masalah hak dan kewajiban, masalah kesalahpahaman administrasi, semua diatur oleh agama kita Pak, ada semuanya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam ini secara menyeluruh, utuh Pak. Jangan hanya Islam, kenanya hanya Allah Pak, iman dan ibadah saja. Tapi nanti urusan akhlak sampean tidak terjaga. Akhlaknya sudah baik Pak, tapi muamalahnya, utang piutang kadang tidak bayar, kadang mempermainkan harga dan lain sebagainya. Atau ketika ada masalah Pak, Masya Allah, imannya kokoh segala macam, tapi ketika ada problem hidup dengan tetangganya, dengan kakak adiknya, urusan warisan, tidak kembali kepada hukum Allah, tapi hukum positif katanya Pak, hukum kenegaraan. Yang kita kadang-kadang kita tahu Pak, hukum negara ini Pak, kadang-kadang itu adalah hukum buatan zaman Belanda dulu yang tidak aplikatif lagi pada saat itu. Tapi kalau hukum Allah sampai hari kiamat akan aplikatif, sesuai Pak dengan fitrah kita manusia ini, ma'asyiral muslimin. Inilah Islam yang akan kita bahas. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama pedoman hidupnya dalam kehidupan ini, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak, walaupun sampean menang Pak dalam aspek hukum, tidak kembali kepada hukum Islam dan sampean menang, Allah mengatakan, ya akhi, tetap Pak kemenangannya kemenangan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, nanti di akhirat, wa huwa fil akhirati minal khasirin, nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, jemaah sekalian. Nauzubillah. Saudara, makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di surat Ar-Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkan wajahmu, tegakkan wajahmu itu kepada agama yang lurus ini, jemaah, agama Islam ini. Fitrat Allah, itulah fitrah Pak yang Allah ciptakan untuk kita manusia ini. InsyaAllah ya akhil karim, agama kita ini Pak, tidak ada yang menyelisihi fitrah kita, walaupun sepintas tidak sesuai dengan keinginan kita. Biasanya keinginan kita karena didominasi oleh syahwat kita, oleh nafsu kita. Tapi kalau sampai berpikir jernih Pak, umpamanya, mudah-mudahan tidak terjadi Pak, ada masalah-masalah hukum di antara kita terkait dengan masalah uang Pak, masalah hak dan kewajiban, tapi sampean pengen menang Pak, dan ada celah untuk menang. Mungkin sampean pakai pengacara, ma'asyiral muslimin, tahu bahwa itu salah Pak, dan sampean menang. Kata Allah, itu menyalahi fitrahnya Pak.
Tapi kalau orang berislam dengan benar, kita kembali pada hukum Allah. Walaupun nanti keputusan Allah Pak merugikan kita, sepintas Pak merugikan kita, tapi sebenarnya tidak merugikan, menguntungkan buat kita. Kita merasa rugi karena tidak selaras dengan keinginan nafsu kita, hawa nafsu kita, syahwat kita, jemaah sekalian. Maka tidak ada Pak yang lebih menenangkan daripada kita kembali kepada agama Allah. Fitratullah allati fatara an-nasa alaiha. Itulah fitrah Pak. Asal kejadian kita Pak di atas aturan Allah seperti itu, yang Allah ciptakan untuk semua manusia, dan tidak ada yang bisa mengganti Pak suasana seperti itu. Tapi kata Allah, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui indahnya agama yang sangat baik ini, Islam ini. Tidak mau kembali kepada agama fitrah ini, ma'asyal muslimin. Maka Allah mengingatkan kepada kita, ma'asyal muslimin, di dalam surat Al-An'am ayat 125, faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa Allah menginginkan kepada hambanya untuk diberi hidayah, petunjuk hidup, Allah lapangkan dadanya pada orang itu untuk menerima Islam ini. Jadi Pak, kalau sampai ingin mendapatkan hidayah dari Allah, sudah Pak, terima saja. Pasrah bongkoan, apapun yang diatur oleh agama ini akan saya pegang. Walaupun sepintas Pak, tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi itu kata Nabi, itu petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, wa may yurid ayyudillahu, barang siapa Allah menginginkan sesat kepada hambanya, yaj'al sadrahu dayyiqan, Allah jadikan pada dadanya itu sempit Pak, tidak mau menerima kebenaran Islam ini. Harajan ka'annama yas'adu ila sama' atau fis sama', sebagaimana orang yang naik ke atas Pak. Semakin tinggi kita naik ke atas, semakin tidak bisa bernafas orang itu, jemaah sekalian. Semakin sampai tinggi Pak, semakin jauh meninggalkan agama ini Pak, semakin sumpah kehidupan kita Pak, semakin mencelakakan kita. Kadzalika, begitulah kata Allah Subhanahu wa taala, yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Allah menjadikan dosa itu Pak, ya, kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, memang jemaah sekalian tidak ada Pak yang lebih menenangkan kepada kita daripada sampean Pak berpegang teguh dengan nilai-nilai agama ini, ma'asyarul muslimin. Saudara, inilah pemahaman Islam yang kita inginkan. Saudara, kalau sudah demikian jemaah sekalian, Allahu Akbar. Apa kata Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, kalau sudah pemahaman Islam sampai utuh seperti itu, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, hukum, semuanya kembali pada Islam. Apa kata Nabi? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza ahsana ahadukum islamahu, apabila salah seorang di antara kalian sangat baik Islamnya, artinya Pak berpegang teguh dengan nilai Islam dengan cara yang baik, pokoknya saya mau diatur oleh agama ini, oleh Islam ini. Apa kata Nabi jemaah sekalian? Fa kullu hasadatin ya'maluha tuktab lahu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Setiap kebaikan yang dia lakukan dicatat oleh Allah pahalanya 10 kali lipatnya jemaah sekalian. Bahkan kalau Allah berkehendak sampai 700 kalinya. Subhanallah. Insyaallah Pak, sampai duduk begini karena berangkat dari ini tuntutan Islam Pak. Islam mengajari saya salat berjamaah di masjid. Ya, nanti sampean pulang Pak, Islam juga sampean tegakkan Pak. Duduknya sampean di sini jamaah kalian, itu pahalanya Pak seakan-akan sampean ngaji 700 kali Pak, 700 kali malam seperti ini jamaah kalian. Kenapa? Karena sampean yakin Pak dengan kebenaran agama ini, ma'asyal muslimin. Dan menariknya lagi, ini yang menarik Pak. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktab bimithliha hatta yalqallahu ta'ala. Sementara setiap dosa kesalahan yang dia lakukan, asal dia punya pemahaman Islam utuh, namanya manusia, pasti kita tergelincir dengan dosa. Jangan putus asa kata Nabi. Allah
ya, mencatat dosa dan kesalahan yang dilakukan cukup satu kesalahan, tidak sampai 700 kalinya, Pak. Dan itu akan berlangsung sampai dia berjumpa dengan Allah, artinya sampai kita mati, Pak, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak, inilah indahnya agama kita. Jadi pelipat gandaan pahala itu berbanding lurus dengan sempurnanya pemahaman kita terhadap agama ini, jemaah sekalian. Saudara, mari kita lihat hadis yang lain. Apa Islam yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Dari Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr, bukan bin Umar, Pak, ya, bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Mana di antara amal-amal dalam Islam ini yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa taala? Ini kita kan beribadah Islam, Pak, ya. Kita beribadah, Pak. Ini ajaran Islam. Nanti sampean pulang ke rumah, Pak, baca Quran, ajaran Islam, jemaah sekalian. Nah, orang ini nanya, Pak, di antara sekian banyak amalan-amalan, mana yang paling baik menurut agama ini, jemaah sekalian? Coba lihat, Pak, di sini Nabi tidak berbicara hablum minallah lagi, Pak, tidak bicara ibadah lagi. Di sini Nabi juga tidak berbicara masalah akidah lagi, bicara masalah iman lagi, jemaah sekalian. Tapi berbicara, Pak, bagaimana akhlak dan muamalah kita. Apa kata Nabi? Islam yang baik itu, orang dikatakan baik, agamanya itu, Islamnya baik, kata Nabi, tut'imut ta'am. Itulah orang yang suka ngasih makan. Masya Allah. Saya berbahagia sekali, Pak. Sekarang ini sudah jadi fenomena, ya. Masjid sekarang berbagi makanan. Masjid menjadi problem solver, bisa menyelesaikan problem keumatan. Masjid, Pak, tempat berkumpulnya orang-orang yang tidak bisa makan, diselesaikan problem hidupnya. Antum ketika terlibat ngasih satu bungkus saja, Pak, nasi kepada orang yang berhak menerimanya, dan dia kemudian bersyukur, Pak, bisa makan hari itu syukurnya, Pak, tembus ke aras Allah, dan sampai yang terlibat, Pak, dengan syukur itu diakui oleh Rasulullah sebagai orang yang komitmen dengan agama ini. Jadi Islam yang baik itu, di sini Nabi tidak berbicara tahajud lagi, tidak berbicara haji lagi, tidak berbicara salat lagi, Pak, tapi berbicara apa? Tut'imut ta'am hablum minan nas. Ngasih makan sama orang lain. Apalagi tahu, Pak, tetangga kita ini bermasalah secara finansial, sakit-sakitan, setelah sidik punya sidik, kurang gizi maunya, jemaah sekalian. Kita tidak boleh diam, Pak. Saya berharap bagi kita yang berkecukupan, ma'asyal muslimin, di rumah, Pak, yang punya kulkas besar, ada freezer cuka, kalau umpamanya malam ini, Pak, ada kelebihan makan, jangan disimpan di kulkas, Pak. Serahkan kepada tetangga kanan kiri kita yang memang berhak menerimanya. Masih banyak, Pak, orang yang butuh bantuan dari kita. Lagi yang kalau dimasukkan ke kulkas, Pak, nanti besoknya dimasak lagi tidak enak lagi, ma'asyal muslimin. Ayo kita berbagi, Pak. Tut'imut ta'am, ngasih makan. Bahagiakan orang yang sedang lapar itu, kata Nabi. Subhanallah. Berikutnya apa? Wa tuqri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau menyebar luaskan salam, assalamualaikum. Di lapangan, Pak, assalamualaikum, pada orang yang kau kenal ataupun orang yang tidak kau kenal. Selama dia performa sebagai seorang muslim, sampaikan salam, kata Nabi. Orang, Pak, kalau menyampaikan salam, bukti kalau dia menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim. Muslim itu, Pak, setiap ketemu saudaranya pasti memberikan salam. Jadi ukuran baik kita, Pak, setiap ketemu dengan orang selalu ingin nyapa, Pak, tidak merengut. Bahkan dia menyebarkan doa terbaiknya, assalamualaikum warahmatullah. Semoga kedamaian, ketentraman, rahmat Allah
dan keberkahan Allah tertuang kepadamu. Luar biasa, itu salam Pak, makna salam begitu. Dan kita juga menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan jawaban yang sama pula. Nah, monggo Pak, ini ukuran baik Islamnya seseorang. Dua kata Nabi, ngasih makan, menyebarkan. Artinya Pak, tidak punya permusuhan di antara kita. Jadi kalau orang Pak, walaupun 5 waktu ke masjid tapi dengan tetangganya nggak tegur sapa, nggak pernah menyampaikan salam, berarti orang kalau tidak menyampaikan salam pasti ada masalah. Logikanya begitu. Orang-orang seperti itu kata Nabi, itulah orang yang agamanya baik di saat dia peduli kepada sesama dan menyebarluaskan kedamaian dalam hidup ini dengan salam itu. Saudara, ya Allah, berikutnya juga tentang masalah akidah. Ini lebih indah lagi, walaupun ini fondasi tentunya buat kita semua. Ini juga hadis riwayat Imam Al-Bukhari, sama sebagaimana hadis di atas yang saya sampaikan tadi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, saya dulu sempat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapa manusia paling bahagia yang nanti akan mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Mudah-mudahan kita masuk di sini semua Pak ya, mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan berbahagia Pak berjumpa dengan Rasulullah. Kalau sudah berjumpa dengan Rasulullah berarti kita bakal ke surganya Allah Pak, itu pasti sudah itu. Dan Abu Hurairah nanya, man as'adun nas, siapa di antara orang yang paling bahagia yang nanti bisa mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat ya Rasulullah? Kala, kata Nabi, laqad dhanantu alla yas'aluni an hadha awwalu minka lima ra'aitu min hirsika anil hadith alal hadith. Saya sudah menyangka pertanyaanmu itu detail, dalam pertanyaanmu itu kata Nabi. Ya, saya sudah menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang akan bertanya kepadaku yang lebih duluan daripada kau, kata Nabi. Saya tahu betul kau ini luar biasa perhatiannya untuk menimba ilmu dariku, mengambil hadis-hadisku, kata Nabi. Apa kata Nabi ya akhi? As'adun nas yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Manusia yang paling bahagia dan dia akan mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat, itulah orang yang selalu setiap saat berucap kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang patut saya cintai dalam hidup ini kecuali saya hanya cinta kepada Allah. Tidak ada yang patut, la ilaha illallah, tidak ada yang patut saya takuti dalam hidup ini kecuali rasa takut saya satu-satunya, saya hanya takut kepada Allah. La ilaha illallah wala raja' illallah. Tidak ada yang patut, tidak ada orang yang, tidak ada sesuatu pun di dunia ini di mana saya bersandar dengannya kecuali saya hanya bersandar kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Itu Pak makna la ilaha illallah, khalisan min qalbi. Sampean ucapkan Pak, murni tulus keluar dari hati sampean yang paling dalam. Makanya yakin Nabi selalu mengatakan Pak, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Ayo perbaharui imanmu terus menerus dengan kalimat la ilaha illallah. Biasakan kita ucapkan begitu jamaah sekalian. Dan sambungkan Pak, ketika sampean bilang la ilaha illallah, sambungkan hati kita dengan Allah. Engkau zat yang satu-satunya yang patut aku cintai, satu-satunya zat yang patut aku takuti, satu-satunya zat tempat aku bersandar dalam hidup ini. Hanya kita serahkan illallah, kita pasrahkan semuanya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian makna Islam kata Nabi, ya. Islam, manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Diangkat di sini Pak, berbicara masalah akidah tauhid yang benar, iman yang benar, memasrahkan semua urusan kita ini Pak kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, saya memahami betul, pasti kita cinta sama orang tua Pak ya. Tidak ada orang tidak cinta sama orang tuanya kalau masih ada imannya.
Kita pasti cinta sama istri. Kita juga disuruh Pak untuk mencintai istri. Kita cinta kepada anak. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Itu fitrah manusia Pak. Cinta kita kepada pekerjaan kita. Kita cinta pada harta kita. Dan ingat, nanti sekali waktu ya akhi, akan ada benturan cinta Pak. Tarikan cinta antara kita cinta Allah dan cinta mereka semua. Maka orang yang bertauhid, beriman dengan benar, Allah kita dahulukan jemaah sekalian. Ya, saya cinta Allah, saya cinta ibu, cinta orang tua, tapi saya lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kecintaan saya pada orang tua saya, karena yang menyuruh saya itu Allah Subhanahu wa taala. Saya cinta ibunya anak-anak, cinta istri, cinta anak, karena memang saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya lebih cinta lagi kepada Allah yang menciptakan mereka semua. Saya cinta bisnis saya cinta pekerjaan saya. Tapi saya lebih cinta Allah karena yang ngatur semua bisnis ini atas kehendak Allah. Maka saya wajib mencintai Allah. Andai kata nanti Allah menginginkan apa yang saya ingin saya miliki ini, saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Orang bertauhid tidak bersandar Pak kepada kecerdasannya. Orang bertauhid, beriman, tidak bertawakal kepada hartanya. Orang bertauhid, orang beriman, orang berakidah dengan benar tidak bertawakal Pak dengan posisi dan jabatannya. Hati-hati jemaah sekalian. Dia merasa Pak, ilmu yang dia miliki pemberian Allah. Harta yang dia miliki karunia dari Allah. Jabatan yang dia miliki itu posisi yang datang dari Allah. Allah yang memilih kita. Dan ingat ya akhi, semua itu Pak dibatasi oleh ruang waktu ya. Ujung-ujungnya nanti kita mati Pak. Pertanyaannya, ilmu yang saya miliki ini bermanfaat tidak pada hari kiamat? Harta yang saya miliki ini ya membawa saya ke surganya Allah atau tidak? Untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah atau tidak? Terus posisi Pak jabatan yang saya pegang saat ini sampai saya pensiun ini, saya berkali-kali menyampaikan Pak ya. Saya kemarin sempat diundang salah satu pejabat keamanan di daerah Jawa Timur ini ya Mas sekalian. Bapak, setinggi-tingginya posisi Bapak, ujung-ujungnya nanti kita dibatasi oleh waktu. 58 tahun pensiun. Pensiun kita nih Pak. Setelah pensiun, Sambo kurang apa Pak ya? Ya, Sambo Pak, Sambo. Ya kurang ajar ya. Bunuh orang sana begitu saja kayak nggak ada harganya nyawa manusia. Direndahkan oleh Allah. Kenapa? Bertawakal dengan posisinya Pak. Dia merasa dikdaya, seakan-akan tidak ada bisa mengganggu dia lagi. Direndahkan oleh Allah Pak. Sekarang sudah hukumannya seumur hidup. Untung nggak hukum mati Pak. Soalnya hukum mati jamaah sekalian. Kita lihat saja nanti jamaah sekalian. Monggo Pak, bertauhidlah dengan benar. Jadi iman ini, Islam ini ada akidah Allah segala-galanya. Islam ini Pak ada ibadah. Laksanakan perintah Allah Pak dengan benar. Di Islam itu ada muamalah. Tolong Pak, muamalah sampean ikat dengan agama karena diatur semuanya oleh Islam. Di Islam itu jamaah sekalian ada hukumnya jamaah sekalian. Kita mau berhukum Pak dalam hidup ini, kita hanya berhukum dengan hukumnya siapa? Hukumnya Allah. Dan di Islam itu juga ada akhlak jamaah sekalian. Saya ingin berakhlak dengan akhlak yang diatur oleh agama kita ini. Saya pikir cukup sampai demikian. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Pak kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.